Pemirsa. Aku manjat pemirsa. Mau ngambil jambu. Tinggi sekali. Bentar ya pemirsa ya. Bentar. Ada. Nah, kita lihat ini ya pemirsa. Lumah. Aduh. Rupanya pendek pemirsa. Pendek rupanya pemirsa. Kukira tinggi. Capek aku pemirsa. Kukira tinggi. Rupanya pendek sekali. Oke. Ada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya I Bagus Seputro, petani desa. Maaf teman-teman ya, tadi kukira tinggi, rupanya pendek sekali ininya, jambunya. Nggak kusangka. Ku panjat tadi pemirsa. Sampai ngos-ngosan aku pemirsa. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya I Bagus Seputro, petani desa. Untuk video kali ini kameramen kesini, kameramen ya, kesini aja, atau sini aja nggak apa-apa sudah. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih ini ya, bagaimana pendapat saya tentang rumor bilangnya jambu air citra susah dibuahkan gitu kan. Bilangnya jambu air citra susah dibuahkan. Bagaimana mas buahkan jambu air citra? Nah teman-teman kan bilang tantangan mas membuahkan jambu air citra gitu ya. Jadi saya jawab dengan senyum pemirsa ya. Saya jawab dengan senyum karena sebenarnya jambu air citra, saya pernah bilang apapun jenis jambunya itu ya bisa dibuahkan di pot atau bisa dibudidaya di tambulan pot. Itu semuanya itu cocok, tetapi lebih bagusnya kalau saran saya untuk jambu air citra lebih bagusnya ditanam di tanah. Kenapa? Karena produktivitasnya kurang tinggi. Bukan berarti tidak bisa dibuahkan gitu pemirsa, tetap bisa dibuahkan. Jadi pengalaman saya membuahkan jambu air citra itu sebenarnya termasuk mudah. Yang pertama dari bibit ya. Siapkan bibit dari perbanyakan cangkok. Ingat, dari perbanyakan cangkok. Tetapi ada tetapinya. Tetapi cangkok yang terbaik adalah mencangkok batang yang sudah berbuah. Ingat, batang yang sudah berbuah. Itu pun saya sarankan menggunakan tunas produksi, bukan tunas jin gitu. Loh kenapa? Bukan tunas jin gitu. Biasanya orang berpendapat bahwa tunas yang baik yang mengarah ke atas atau gimana lah. Kalau menurut saya yang paling bagus adalah tunas produksi tetapi yang sudah pernah berbuah gitu. Nah kenapa kok ini jangan tunas jin? Biasanya tunas jin itu tunas air yang dia besar gitu, kecuali betul-betul tua ya, betul-betul dia sudah berbunga sekitar 2 kali. Nah itu boleh dicangkok dan itu akan cepat sekali, secepat menanam jambu air sekelas pink rose apple gitu, sekelas king rose apple gitu. Nah ada yang bilang
ini jambu air citra itu susah dibuahkan, itu memang ada benarnya. Kenapa? Mereka biasanya itu didapat dari apa? Didapat dari perbanyakan okulasi atau sambung pucuk gitu. Sambung pucuk juga ada dua. Yang paling bagus adalah sambung pucuk menggunakan tunas generatif dari batang yang sudah pernah berbuah gitu. Nah, kebanyakan orang kan pembibitan itu asal ngambil pucuk saja. Pucuk jen juga diambil, pucuk tunas jen juga diambil, tunas air yang saya maksud, yang tunas air yang belum pernah berbuah juga diambil. Karena itu nanti akan lama gitu pemirsa. Jadi, nah ini teman ada yang bertanya bagaimana ininya rahasianya. Nggak ada rahasia sebenarnya, nggak ada rahasia, sama seperti pohon-pohon jambu air saya yang pada umumnya gitu. Nah, tetapi ada sedikit perlakuan khusus yang harus kubuka di sini. Jadi gini, kita lihat ya jambu ini. Tuh, ini jambu air saya pakai ini sejenis citra ya, dia Taptimcan dia. Saya pakai Taptimcan, ya termasuk citra lah, golongan citra, termasuk saudara daripada citra. Nah, ini usahakan ketika menanam seperti biasa, Anda bisa menggunakan ZPT untuk daunnya, akar bisa menggunakan NPK 1616 atau NPK 1515, tetapi dicampur dengan nitrogen atau pupuk urea, ditambah pupuk urea gitu. Nah, setelah 4 bulan sampai 5 bulan otomatis akar di sini ini sudah lumayan banyak. Nah, setelah itu lakukan pemupukan P dan K tinggi seperti multi KP atau MKP. MKP itu setiap 1 bulan sekali. Ingat, 1 bulan sekali, bisa 3 minggu sekali. Lakukan pemupukan P dan K tinggi selama 4 bulan. Ingat, selama 4 bulan. Setelah 4 bulan muncul yang namanya pucuk ini ya, generatif, terjadi fase generatif. Nah, itu baru lakukan pemupukan, bisa menggunakan teknik 55 atau 55 plus, atau menggunakan MKP dengan dosis 1 sendok setengah untuk 20 liter 1 minggu sekali. Insya Allah dalam waktu 4 kali aplikasi insya Allah sudah berbunga gitu. Jadi insya Allah hanya membutuhkan waktu 10 bulan untuk membuahkan. Nah, kenapa saya pakai 4 bulan sampai 5 bulan setelah tanam? Karena apa? Supaya akar yang di dalam ini bisa menyerap nutrisi maksimal gitu. Supaya haranya lebih bagus gitu loh. Menyerap hara lebih bagus ke buah. Jadi otomatis buah juga akan berkualitas gitu. Bukan asal buah, tidak. Karena ini kalau terhitung saya nanam 4 sampai ini sudah hampir setahun. Karena ini termasuk kemarin ini ya, kurang air gitu, jadi ya ini akhirnya agak gimana ya, agak kecil. Nah, sekitar 11 bulanan lah ini. 11 bulan. Kita lihat sini. Nah, kita tunjukkan sini. Nah, kita tunjukkan buahnya ya. Kita tunjukkan buahnya. Tuh, lihat. Jadi bukan asal ini ya. Tuh. Tuh. Ini masih kecil ya. Menurut saya juga masih ini, karena yang lain belum kubuahkan. Saudaranya belum kubuahkan. Belum kita buahkan. Tuh. Bahkan di atasnya ini belum dibuahkan. Tuh. Ini kurang lebih ya, itu tadi kurang lebih tuh, kurang lebih usianya kalau nggak salah ya sekitar 11 bulanan itu. Tuh lihat tuh. Oh, kita petik ya.
kita petik, kita rasakan juga buahnya ya. Ingat ya, jadi 4 bulan setelah dipupuk seperti biasa ya, ZPT ya, menggunakan pupuk ini 16-16, penambahan pupuk kandang juga. Nah setelah itu baru kita lakukan ini penambahan per 3 minggu sampai 1 bulan sekali. Itu kita kasih MKP ya, MKP P dan K tinggi. Ini sebenarnya bukan hanya ini aja buahnya ya. Oh ini buah loh, ini kan sudah pernah buah loh, sudah pernah buah, sudah kita petik sebenarnya. Nah, sudah kita petik beberapa kemarin. Ini kan baru, memang kita buahkan sedikit ya, nggak kita buahkan banyak loh. Nah tuh lihat, nah ini kita, nah tuh lihat, aduh, lihat pemirsa tuh, pohon kecil ya ini ya, ya kurang lebih 11 bulan lah. Kita buahkan pada usia sekitar apa ya, sekitar kurang lebih 8 bulan. Tuh lihat, nah tuh lumayan kan, enggak ini juga apa namanya. Oke, kita taruh sini aja ya supaya kasih gimana ya, sini. Nah kita tunjukkan dulu supaya kelihatan. Oh mantap kan, tuh lihat. Nah kita rasakan ya, kita rasakan. Nah buahnya juga ini lumayan bagus sih. Oh bagus kan. Nah kita rasakan, tetapi warnanya masih ini ya. Warnanya kayak ini, lihat warnanya. Nah masih doreng ya, kurang tua ya, kurang tua. Kita lihat rasanya ya, sudah masuk enggak dengan usia segini. Ini sebenarnya belum layak dibuahkan ya. Kalau manis ya, manis sekali, manis pol ini. Karena apa ya, akarnya juga sudah bagus, karena posisi di hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun, sekitar 11 bulan ya, sudah sangat manis sekali. Karena akarnya kan juga sudah stabil pemirsa ya, akarnya sudah stabil. Jadi gini pemirsa ya, terbukti ya, ini dalam usia 8 bulan, saya bungakan pada usia 8 bulan, jambu air ini bisa berbuah dengan maksimal. Jadi rasanya mau makan aja pemirsa, manis sekali soalnya. Ini kalau seandainya jambu air, golongan jambu air Citra, kalau banyak dibuahkan, contoh nih, bisa satu pohon ini bisa 15 kilo, 20 kilo, mantap pemirsa. Cuma sayang, pengalaman saya nggak sampai. Paling 7 kilo dalam usia 3 tahun. Itu paling kita mendapatkan hanya 7 kilo. Beda dengan madu Delhi umur 1,5 tahun, itu kita bisa mendapatkan 10 kilo gitu. Beda memang. Jadi produktivitas yang kalah. Cuma mungkin kalau umurnya sudah beranjak dewasa sekitar 4 tahun 5 tahun, nah itu mungkin baru stabil gitu ya. Oke pemirsa ya, terbukti ya, jambu air Citra itu bisa dibuahkan di dalam pot ya, di dalam pot. Tetapi juga ya jangan ini asal buahkan gitu ya, kualitas juga harus bagus gitu. Nah itu tadi teorinya. Jadi saya ulang lagi ya pemirsa, karena saya tidak akan mengulangi 2 kali. Jadi untuk video ini mengupas khusus tentang membuahkan jambu air Citra. Jadi ingat, yang pertama adalah ditanam dari
bibit cangkokan, cangkok tetapi dari cabang yang pernah berbuah. Kalau bisa cabang produksi yang kayak gini pemirsa. Nah kayak gini, ini yang sudah produksi, ini produksi. Kalau dari tunas air, nah ini tunas air nih, lihat nih. Jangan diambil dari cangkok ini, jangan diambil dari cangkok ini, apalagi belum berbuah ini. Jangan diambil dari cangkokan yang ini ya, atau yang ini. Ini lama nanti, agak lama. Jadi ambil yang ini, yang sudah nih, yang sudah coklat nih, tuh, yang kayak gini nih, yang sudah coklat ini. Karena teori saya, kalau sudah vegetatif tidak akan berubah menjadi generatif. Jadi kalau tua ya tua. Jadi kalau kita tanam ya pada akhirnya ya cepat juga berbuah gitu. Tapi kalau okulasi beda lagi, karena okulasi itu kita sambung satu mata itu muncul mata kecil itu masih muda. Itu yang lama. Itu bisa sampai 1 tahun lebih baru bisa dibuahkan gitu. Nah sebenarnya mau kucontohkan tapi sayang pemirsa, lihat ke sini. Maaf ya pemirsa ya, kita lihatkan ke sini. Nah, ini sebenarnya kucontohkan yang okulasi. Yang ini pemirsa. Nah, ini yang dari okulasi. Bukan dari okulasi, dari sambung pucuk. Dari sambung pucuk. Ini sudah usia 1 tahun lebih, 1 tahun lebih baru berbuah kemarin, hanya satu aja. Itu pun memang kita nggak ini ya, belum kita niat buahkan, sudah kena ini, sudah kejatuhan mangga pemirsa. Tuh mangga tuh, jadi kejatuhan mangga. Jadi sebenarnya mau ku bandingkan antara okulasi dengan cangkokan, tapi sayang pemirsa, jadi saya nggak berhasil karena keburu patah. Ini terbelah pemirsa, lihat tuh, terbelah pemirsa. Jadi terbelah jadi dua. Untung aja ini masih ada sisanya, makanya ini kita tumbuhkan ke sini, ke arah sini nanti, karena ini terbelah gitu. Jadi minta maaf, jadi nggak bisa nggak bisa mencontohkan yang okulasi gitu. Jadi kalau okulasi menurut saya 1 tahun lebih sudah bisa dibuatkan. Oke, sini lagi supaya tahu. Nah, tuh saya bilang sebenarnya sama dengan yang lain, sama-sama ini King Rose tuh umurnya sama, kita juga buahkan tuh, bisa dibuahkan sama bareng buahnya. Dia buah sekali, ini juga buah sekali. Apa bedanya gitu, apa bedanya gitu ya. Tapi ini tanpa perlakuan khusus, jadi nggak bisa diatur. Ini sama dengan madu deli, sama dengan salju gitu. Kalau ini yaitu tadi lakukan kalau sudah 4 bulan otomatis akar sudah bagus, 4 bulan sampai 5 bulan. Setelah itu pupuk 3 minggu sampai 1 minggu sekali dengan pK tinggi selama 4 kali, 4 bulan berarti selama 4 bulan. Setelah itu tunggu masa generatif, langsung hajar dengan teknik 55. Oke, itu aja ya pemirsa ya. Semoga informasi yang sekecil ini bisa bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap yang sengaja atau yang tidak sengaja dari bibir saya, dari lidah saya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.